Saya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Ya anak ibu enak gimana? Itu kan luka. Kamu sakit. Iya Bu, rasa sakit itu enak. Jadi mereka menyebut self harm itu dengan barcode. Sebenarnya kalau ditanya di Aceh, ada nggak kayak gitu? Iya, ada nggak Bu? Ada. Banyak Bu? Banyak. Waduh. Kenapa anak saya di rumah juga pakai baju panjang? Nah, kenapa anak saya di rumah nggak pernah pakai yang biasanya dia pakai baju kaos ataupun celana pendek, ini tiba-tiba pakai baju panjang, tertutup semua. Nah, itu warning. Apakah salah jika saya membela diri dari perbuatan orang tua yang salah kepada saya? Akibat pembelaan diri ini nanti sering cekcok besar di rumah. Bu, tapi saya tiap hari ada sama dia. Iya, ibu ada sama dia. Tapi ibu tidak hadir sesuai kebutuhan dia. Saya harus apa, Bu? Furqan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Tahfidz Al-Furqan, jumpa lagi di podcast kita hari ini di Furqan Plus Corner. Sebelumnya perkenalkan, saya Kak Ais ya. Nama saya Haris Jumita, biasa dipanggil Kak Ais. Nah, hari ini sebelum kita mulai, saya secara pribadi akan mengucapkan selamat, yaitu hari ini tepat tanggal 23 Juli, yaitu Hari Anak Nasional. Saya doakan semoga semua anak Indonesia menjadi anak sehat, anak hebat, dan anak yang bahagia. Oke, nah hari ini karena momentum Hari Anak, kita akan bukan sedikit ya, mungkin lebih banyak akan membahas tentang anak. Jadi hari ini kembali berhadir lagi nih pakar kita ya. Alhamdulillah Bu Anita bisa hadir lagi di sini bersama kami. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan gak bosan Bu ya. Sepertinya nggak bisa bosan ya, karena bahasnya memang hal-hal yang saya senengin. Iya, jadi sedikit informasi nih Furqanes. Ibu Anita sangat dekat dengan dunia anak ya Bu ya, dengan dunia anak dan remaja, karena beliau di podcast yang lalu. Nah, kalau Furqanes mau tahu mungkin bisa nonton podcast sebelum ini Bu ya. Nanti ada hubungannya juga, karena podcast yang lalu kita membahas tentang bagaimana pernikahan. Nah, ini pernikahan biasanya akan ada yang namanya anak Bu ya. Jadi nanti apa sih sebenarnya hubungannya, dan beliau ini sangat dekat dengan kasus-kasus anak. Nah, kalau kita lihat dewasa ini Bu ya, realitas seperti itu. Mungkin Hari Anak ini diperingati dengan kemeriahan seperti itu, terus perayaan, kemegahan, balon di sana sini. Tapi faktanya gitu ya, ada fenomena yang sebenarnya miris Bu di dunia anak. Banyak anak yang hari ini tidak aman, mereka tidak selamat, kemudian mereka juga mengalami trauma-trauma bahkan dari lingkungan terdekat. Juga ada beberapa kasus, sudah ada istilah namanya self harm Bu ya, menyakiti diri sendiri. Sebenarnya miris sekali Bu. Jadi momentum ini ya Furqanes, kita di Rumah Tahfidz Quran ini kita mencoba mengambil momentum Hari Anak Nasional ini untuk membuka mata, membuka wacana pada masyarakat bahwa dunia anak ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa seperti itu Bu, kita simpulkan. Betul sekali Kak Ais. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan dulu kepada seluruh anak yang ada di Aceh, selamat Hari Anak Nasional. Anak sehat, Indonesia kuat menuju generasi gemilang di 2045 insyaallah. Insyaallah. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dulu ini kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Aceh yang beberapa hari yang lalu mengunjungi kita di Rumah Sakit Jiwa Aceh untuk pertama sekali setelah 7 tahun adanya Poli Anak dan Remaja. Baru perayaan yang ke-41 ini kita melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah Bu ya. Kita sudah mulai dilirik oleh pemerintah, dalam artinya anak Indonesia khususnya Aceh bukan hanya anak yang sehat, anak yang ceria, tapi di balik itu ada anak-anak dengan kesehatan mental, ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang juga menjadi salah satu proyek dunia untuk akhirat kita. Iya benar Bu. Iya benar. Jadi sebenarnya berbicara anak Bu bukan sekedar penerus bangsa Bu, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dunia dan akhirat Bu ya. Nah kalau di podcast yang lalu Bu kan kita juga sedikit berbicara tentang pola asuh seperti itu akan mempengaruhi hal-hal psikis anak. Seperti itu. Nah, apakah benar Bu? Terkadang pola asuh yang salah itu bisa menimbulkan trauma pada anak? Iya.
Benar sekali Kak Ais. Karena sekecil apapun perlakuan dari orang tua itu melekat. Artinya gini ya, kita yang dewasa ini sebenarnya memiliki jiwa anak-anak, namanya inner child di dalam diri kita. Kalau inner child kita diperlakukan bahagia, penuh pelukan, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka inner child yang muncul adalah kita orang yang happy, orang yang bahagia. Sementara ada teman-teman yang inner child-nya banyak terluka. Dia penuh dengan goresan, dia penuh dengan cacian, bulian, bahkan banyak terjadi di dalam rumah itu mereka dibully oleh orang tua sendiri. Ini namanya luka batin. Secara psikologis, kita ibaratnya kita jatuh di jalan, kemudian kita terluka, lutut kita ataupun kaki kita, tangan kita. Lama-lama nggak kita obatin, makin parah Bu ya, infeksi gitu. kalau dia lukanya sedikit, mungkin ia bisa hilang. Tapi bekasnya tetap ada. Benar. Setiap dia melihat, oh ini bekasnya. Jadi teringat Kembali, dia tertrigger kembali. Nah, kalau lukanya parah, dibiarkan menganga, bisa jadi terinfeksi, terkontaminasi, terjadi hal-hal yang kita tidak tahu di luar sana. Memang kalau boleh dibilang Aceh beberapa tahun ke belakang ini menjadi darurat kesehatan mental. Remaja kita banyak yang mohon maaf bunuh diri karena hal-hal yang memang tidak tertangani secara signifikan, baik dari orang tua, pelayanan, kemudian mereka tidak mendapatkan tempat khusus, terabaikan seperti itu, terabaikan apa yang mereka rasakan, kesedihan, luka, itu nggak tahu mau bawa kemana. Jadi mereka terbengkalai, istilahnya tidak menemukan tempat, ini saya harus kemana gitu. Mengadu ke orang tua, mereka lagi disalahin, mengadu ke teman, masalahnya kemana-mana gitu ya, mengadu kemana lagi gitu. Jadi mereka tidak punya tempat. Jadi memilih jalan-jalan ekstrim seperti tadi untuk menyelesaikan masalah yang menurut mereka tidak ada penyelesaian. Dan Kak Ais untuk teman-teman Furkanas ini ketahui, itu setiap ada kasus bundir di Aceh itu kita selalu cek inisialnya, ini pasien saya bukan ya? Karena Ibu tadi langsung merawat mereka ya. Kebetulan kan saya dipercayakan di Poli Anak dan Remaja, Poli Psikiatri, Poli Jiwa Anak dan Remaja. Itu banyak sekali kasus-kasus yang memang datang ke situ kayak ada ya di Aceh. Ya ada, harus kita hadapi gitu. Hal-hal sebenarnya hal seperti ini belum lazim Bu ya di masyarakat. Iya, benar. Makin kesini kasusnya ini makin yang membuat tarik nafas. Karena kenapa? Rasanya kita semua orang tua itu tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak kita. Ketika kita melihat anak orang yang datang ke sini dengan segala permasalahannya, kita jadi parno kan? Iya benar. Untuk anak sendiri kita korek. Iya, karena kita juga orang tua Bu ya, melihat sisi mana yang nggak ketahuan nih bisa. Dan banyak Kais yang datang ke poli kita itu tanpa didampingi oleh orang tua. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri. Mereka Bu? datang dengan kesadaran sendiri. Dan posisi kita di situ ada dokter psikiater anak dan remaja, Dokter Subhandrio, beliau satu-satunya di Aceh. Beliau laki-laki, saya perempuan. Jadi mereka kayak masuk ke poli itu menemukan figur baru. Begitu. Akhirnya kita harus sapih perlahan supaya pasien kita bisa mandiri, tidak terikat dengan kita, karena memang mereka kehilangan sosok ayah dan Berarti ibu. kalau kita tarik ke belakang itu erat sekali dengan bagaimana lingkungan, keluarga dan masyarakat membentuk mereka menjadi seperti itu. Oke Bu, jadi sebenarnya anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Mungkin kita lihat dari zaman dulu juga ada anak-anak yang mungkin dikerasin oleh orang tua, mereka terluka secara batin, tapi tumbuhnya beda-beda. Ada yang memang kayaknya kita survive Bu ya, jadi orang yang lebih kuat gitu, tangguh walaupun ada luka, tapi ada yang memang sangat lemah sampai seperti Bu kata-kata tadi, melukai diri sendiri, bunuh diri dan lain-lain. Itu kenapa Bu? Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, kita generasi milenial mentalnya lebih kuat. Iya juga Bu ya, bermental baja gitu ya. Nah ketika ada masalah, kalau kita dulu itu memang tanpa kita sadari sebenarnya Kak Ais, orang tua kita dari dulu itu ngajarin bagaimana bertahan. Tanpa kita sadari, mereka mengajari itu dan naluri itu masuk memang ke kita. Nah, seiring waktu hal itu sudah ditepiskan oleh orang tua. Orang tua cenderung tidak mengajari bagaimana bertahan. Yang orang tua ajari adalah bagaimana bersaing, bagaimana kamu di depan, bagaimana kamu harus menang. Itu tanpa kita sadari nilai-nilai itu mulai bergeser. Banyak orang tua yang mengatakan, baru saja ada kasus yang datang ke saya, orang tuanya punya 3 orang anak. Jadi beliau datang, Bu,
anak saya ini yang nomor 2 nih Bu, nggak bisa diem, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya ngomong nggak fokus, dia asik kesini, ngejawab terus ini Bu. Oke. Model ngelawan gitu ya. Iya. Terus anak pertama gimana Bu? Anak pertama saya Bu diem, adem, ngikut. Oke, usianya berapa? SMP Bu. Bawa anak pertama dulu Bu, kita selesaikan. Saya bilang, anak pertama saya nggak ada masalah Bu. Anak itu kalau udah diem, ada sesuatu yang dipendam. Ibu bersyukur anak ibu yang nomor 2 masih SD, dia ngejawab. Fitrahnya memang begitu Bu. Kalau anak SMP ibu marahin pun, ibu suruh ini suruh itu nggak ngejawab, ibu bawa ke sini dulu. Berarti itu juga dalam masalah sebenarnya Bu ya. Iya, karena orang tua harus paham ketika kita memiliki anak, ada 3 tipe kepribadian yang kita harus paham. Ada anak yang ketika kita berikan instruksi, dia ngejawab, fight, berarti ngelawan Bu ya. Ada yang flag, flagnya lari. Nah, yang lari ini kita khawatir. Ada yang lebih khawatir lagi, freeze, mendam, membeku di dalam, nggak ngapa-ngapain, tapi dia mendem. Itu lukanya lebih parah. Kenapa yang flag juga khawatir? Iya, ketika dia flagnya ke narkoba, mohon maaf, ke pornografi, ke hal-hal yang negatif, dialihkan. Benar. Dia ketika ada masalah di rumah, nggak sanggup berhadapan dengan orang tua, nggak sanggup dengan orang tua ceramah, dia keluar. Kalau peer groupnya dapat yang oke, oke lah dia. Tapi kalau dapat peer group dia yang tidak oke, maka kita akan menemukan anak kita di dalam komunitas merokok mungkin, komunitas gamers mungkin, komunitas yang mohon maaf sekarang lagi marak sekali untuk anak-anak yang nyoba-nyoba narkoba. Nah, hal-hal ini yang harus dikhawatirkan oleh orang tua. Harus paham dulu anak saya yang gimana, karakternya seperti karakternya apa, yang bagaimana. Kalau freeze harus ditanganin yang nge-freeze dulu. Berarti karena lukanya akan lebih besar. Freeze tadi memendam bukan berarti baik-baik saja, dia nggak ngelawan, dia tidak lari, tapi pasti dia tidak baik-baik saja. Tapi dia melakukan hal-hal yang nanti bikin kaget ya Bu. Nah, ngomong-ngomong bikin kaget, di awal tadi sudah saya sampaikan tentang self harm ya Bu ya. Itu kan kalau kita tahu self harm itu agak unik ya, mengalihkan rasa sakit begitu ya, menyakiti diri sendiri karena rasa sakit di batin itu lebih sakit. Iya, lebih sakit. Jadi mencoba menyakiti diri sendiri secara fisik gitu ya. Mengiris-ngiris ya Bu. Aduh, ini agak ngeri ngomongnya Furqanas. Karena jadi itu seperti apa Bu? Kalau kita berbicara tentang self harm ini, saya juga di awal-awal saya bekerja di poli anak dan remaja ini juga menjadi hal yang aneh menurut saya. Karena kita melihat rasanya kita tergores sedikit aja dengan pisau sakit gitu. Rasa sakitnya itu ya sampai kadang-kadang kita menangis sakitnya. Nah, tapi pada remaja sekarang yang memang menganggap permasalahan yang gak ada solusi, solusi mereka cari sendiri. Ketika mereka cari sendiri, maka apa yang terpapar di pikiran itulah yang mereka coba. Salah satunya mereka cobanya self harm. Dan ada pasien-pasien kita yang datang itu memang bawa luka yang menganga. Masih ini Bu ya, berdarah. Menikmati. Dia tidak menutup lukanya, malah dibilang, Bu Anita ini jangan ditutup, boleh nggak? Jadi memang mereka menikmati rasa sakit itu dengan sensasi yang berbeda dengan kita. Artinya mereka sebenarnya sedang sangat-sangat depresi. Moodnya lagi turun, motivasinya lagi turun, kemudian semua inisiasi dalam dirinya itu tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan dan orang sekitar. Jadi dia di fase lagi turun, dia akan mencari kesenangan. Ketika dia mencari kesenangan tanpa bimbingan, ketika dia mencari kesenangan tanpa ada profesional, ketika masalahnya sudah banyak ini, ketika masalahnya sudah berat lah, tidak menemukan orang yang tepat, makanya dia lakukan melukai diri sendiri. Sebenarnya kalau ditanya di Aceh ada nggak kayak gitu? Iya, ada nggak Bu? Ada. Banyak Bu? Banyak. Waduh. Banyak. Kalau di kita 2 tahun terakhir ini makin banyak. Itu nggak muncul ke permukaan Bu? Maksudnya masyarakat paham nggak kalau fenomena ini sebenarnya ada dan miris, menakutkan? Benar. Jadi mereka menyebut self harm itu dengan barcode. Ketika barcode-nya hilang, mereka nge-barcode lagi. Ya Allah. Biasanya mereka menggunakan benda tajam seperti silet, pentul, silet, sisir besi. Nah, itu yang
terkadang kita menanyakan kepada beberapa pasien, kamu buat ini seperti untuk apa? Iya. Nah, apa sih yang ingin dicari untuk seperti apa? itu? Ya enak aja. Jawaban itu yang membuat enak gimana? Itu kan luka. Kamu sakit. Iya Bu, rasa sakit itu enak. Itu apa bentuk cari perhatian gitu juga Bu? Misal karena mereka terluka nanti kan ditolongin atau orang tuanya lebih care, itu juga masuk ke sana? Salah satunya itu. Tapi yang paling penting adalah ketika mereka melakukan self harm itu, mereka memang lagi turun sekali, lagi depresi namanya, dalam tekanan yang sangat banyak. Dan masalah mereka itu kalau kita lihat memang sudah ditumpuk sejak lama. Biasanya ya yang pasien sudah self harm itu bukan lagi masalah sepele. Jadi snowballing ya, masalah kecil-kecil numpuk besar gitu, sama enggak menghantam guys, apapun. kita nyimpan masalah, nyimpan emosi negatif itu sama kayak kita nyimpan sampah. Coba deh Furkanas makan nasi 3 kali sehari, bungkusnya jangan dibuang. Ditaruh di kamar. Lama-lama bau lama-lama busuk, datang ulat, lama-lama kita tapi gini, ketika kita membiasakan itu, maka lama-lama kita nggak akan mencium bau lagi. Sudah menikmati, sudah menikmati itu. Nah, ini yang membuat banyak remaja kita, kenapa meledaknya bisa sekaligus gebok? Nah, karena dia nyimpen ransel emosinya penuh dengan emosi negatif. Sekali meledak ya seperti bom waktu. Meledak, apakah dia tiba-tiba marah? Ini Bu, anak saya tiba-tiba mengamuk, anak saya tiba-tiba lari rumah. Nggak ada masalah anak itu yang tiba-tiba. Pasti ada masalah di belakang. Berarti tidak terdeteksi oleh orang tua, atau orang tua abai tadi, tidak paham mungkin. Kalau boleh dibilang, ketika pasien datang ke poli anak dan remaja itu, kita tanyain, kita anamnesis namanya kalau kita di rumah sakit, itu hampir 70% luka mereka dari rumah. Mereka bawa, kemudian dapat lagi di luar, dapat lagi di sekolah, dapat lagi di peer group, dapat lagi di media sosial. Jadi mereka pressure-nya itu banyak. Betul. Dan anak sekarang memang betul Kak Ais, ketahanan mental mereka yang mereka namai mereka generasi strawberry. Itu benar. Cantik aja dia, tapi nggak tahan lama. Tapi isu mental health tuh paling banyak juga dibahas kan? Di media sosial bagaimana. Dan Gen Z sekarang sudah pandai untuk men-self diagnostik. Jadi menerka-nerka sendiri nih, kayaknya saya gangguan mental gitu ya. Mental sebenarnya saya sehat. Secara perkembangan teknologi itu bagus. Ada deteksi dini yang mereka aware terhadap kesehatan mental. Oh, kayaknya aku udah menuju depresi nih. Jadi mereka aware terhadap kesehatan mental. Sebenarnya kan tubuh kita kasih alarm. Kalau mental kita sudah tidak baik-baik saja, misalnya lah kita kasih contoh, tidur kita sudah mulai nggak lelap, makan kita sudah mulai nggak enak, kita ngomong sama orang udah mulai sensitif, orang pasang status apa kita baperan, kayaknya nyindir gua nih. Terus balas lagi, pasang status, target baca hapus gitu. Itu sebenarnya salah satu deteksi dini Bu ya. Sebenarnya kalau kita mau ngambil positifnya itu bagus. Ada awareness dari mereka, alarm jiwanya udah bunyi gitu. Akan tetapi makin kesini Gen Z makin berani untuk menegakkan diagnosa. Saya depresi, saya bipolar, saya ADHD gitu. Paham sekali tuh ya Bu ya. Itu ada tipe-tipenya. Itu ada ketika dia ke poli, dia kekeh, "Dok, saya bipolar." Itu iya. Kamu bipolar itu siapa yang bilang? Ya saya baca lah Dok, teorinya cocok dengan saya. Ya nggak bisa gitu. Saya harus periksa dulu, kata dokternya. Itu karena zaman sekarang se-aware itu dengan mental, itu ya kesehatan mental ya, sampai negatifnya itu. Tapi kalau positifnya mereka sudah aware, udah oke. Alarmnya udah bunyi nih. Tapi yang negatifnya ya terlalu dini untuk menegakkan diagnosa dan terlalu explore terhadap gangguan yang mereka punya gitu. Akhirnya mereka kan kayak nggak apa-apa lah, gue kan bipolar. Jadi membenarkan kalau dia tiba-tiba manis, tiba-tiba depresi, ya wajar lah, aku kan bipolar gitu. Luar biasa Bu ya. Jadi memang miris. Nah,
Kalau Ibu katakan tadi 70% kebanyakan anak itu terluka di rumah. Di rumah. Nah, berarti tempat yang seharusnya jadi berlindung untuk mereka, jadi tempat yang paling aman, tempat yang paling safe lah secara ini segala perasaan, fisik dan lain hal, tapi menjadi tempat yang paling beresiko untuk mereka terluka. Nah, ini kita ingin membuka wawasan Furqanas nih sebagai orang tua. Kenapa itu bisa terjadi, Bu? Iya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada orang tua di setiap seminar parenting ataupun apalah ya yang diundang saya, pokoknya tentang kesehatan mental. Saya selalu bilang sama orang tua, jangan tidak peduli dengan tumbuh kembang anak kita. Anak kita bukan hanya kita peduli saat tumbuhnya saja. Oh, anak saya sudah SD, sudah SMP, sudah SMA. Perkembangan itu juga perlu kita pantau. Artinya perkembangan sekarang mereka ketergantungan dengan media sosial itu berapa persen? 50%. Banyak orang tua yang menganggap halah kepe TikToknya, kepe Instagramnya. Dia tidak tahu media sosial anaknya berselancar di media sosial itu ngapain. Gini Kak Ais, contohnya media sosial ini, TikTok ini untuk masuk ke kamar anak kita itu nggak perlu ketok pintu. Ya, langsung. Kita orang tuanya datang, ketok dulu, panggil dulu, nak buka pintunya. TikTok nggak permisi, nggak pakai izin. Dia begitu dibuka, aplikasinya muncul, masuk. Dengan video singkat-singkat, informasi belum valid, Bu ya. Yang beli handphone siapa? Iya, orang tua. Yang pasang wifi siapa? Benar, orang tua. Iya. Kenapa persentase masalah berasal dari rumah? Karena memang kita tidak bisa pungkir ya, banyak sekarang orang tua yang bekerja. Oke. Orang tua yang bekerja, apakah bisa fokus di rumah? Jangan lihat waktunya, kuantitinya. Kualitinya ada nggak? Minimal 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu quality. Kalau kita mau bicara quantity, kita harus full day, full time sama anak kita. Tapi ketika orang tua mampu memanage quality time dengan anaknya, 1 jam sudah cukup. Yang penting kualitas itu tadi, kualitas. Bu ya? Jangan perbanyak waktu, tapi perbanyak kualitas. Dan baru-baru ini juga saya secara pribadi itu sedang menangani satu pasien kita yang Masya Allah, Tabarakallah, mendapat perlakuan yang luar biasa dari orang tuanya, sampai mohon maaf dicekik, sampai bibirnya juga pecah. Dan malam, jam 10 malam, dia telepon minta tolong. Saya selaku seorang ibu, seorang perawat yang punya tanggung jawab untuk teman-teman remaja saya ini, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Saya jemput tidak mungkin. Siapa saya? Ini masalah keluarga. Akhirnya kita minta tolong ke pemberdayaan perempuan, ditindak lanjut untuk pelaporan, dan alhamdulillah sudah dibereskan. Diproses, Bu. Diproses, dan memang hal-hal ini yang kalau kita lihat kurang apa sih orang tuanya? Gak ada kurang apa-apa. Cuman memang orang tua sekarang itu challenge-nya lebih besar. Kalau dibilang ibu dulu, umi dulu, gak ada digitu-gituin sama mama umi, sama nenek kalian tuh. Dilepasin bisa sekolah selesai kok. Kita beda. Kita ngasuhnya Gen Z. Kita baru di A, mereka sudah di C. Kejar-kejaran, Bu ya. Kita sampai ke D, dia udah sampai ke Z. Kalau kita nggak belajar sebagai orang tua, kita keteteran, kita ketinggalan. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita terus belajar. Terus belajar, Bu ya. Sekolah menjadi orang tua itu tidak ada. Buku yang sebanyak apapun kita baca untuk menjadi orang tua itu nggak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar. Belajar sama siapa aja. Kalau mau kita terjemahkan, anak pertama adalah madrasah orang tua. Belajar yang banyak di anak pertama. Kalau kita gagal di anak pertama, maka kita gagal di anak kedua. Minimal gagal setengah di anak kedua, full kita di anak gagal setengah di anak pertama, kita full di anak kedua. Kalau kita nggak mau belajar, nggak jadikan anak pertama ini jadi madrasah, selesai. Anak kedua akan gagal lagi, ketiga gagal lagi. Begitu terus, Bu ya. Makanya jadikan anak pertama ini adalah sekolah ayah dan umi. Kamu adalah sekolahnya ayah dan umi. Jadi kamu siap-siap aja.
kita pelajari. Terus kita minta maaf juga kalau ada kurang-kurang Bu ya di anak pertama gitu kan. Benar. Kalau cerita anak pertama, memang saya anak pertama. Jadi memang benar ya kata orang tua, anak pertama itu bahunya harus kuat guys. Ternyata benar. Saya terakhir masih ada ayah saya di 2014 itu, 2016 saya harus menikahkan adik ya. Adik perempuan yang dimana tanggung jawab memang sudah di pundak saya. Tanpa beliau gitu ya. Makanya saya ingat ayah saya almarhum selalu bilang, kamu tuh harus kaya, harus sekolahnya yang tinggi, harus punya kerja. Karena ada adik lagi. Benar, rupanya itu maksud beliau itu. Kamu kalau ada orang yang kamu nggak suka, kamu harus doain orang itu biar kaya raya, biar dia bahagia. Enggak lah ya, kan orang kita nggak suka, kita ngapain gitu. Kalau orang kita nggak suka, tiba-tiba dia jatuh miskin, dia nggak bahagia, dia ke kita, gimana, mau tolong? Enggak, makanya doain supaya nggak berhubungan lagi. Masya Allah, ininya ya, petuah ayahnya. Iya. Jadi makanya memang kalau Kak Ais bilang kenapa 70%-nya itu memang seperti itu. Semuanya ada di rumah, berawal dari rumah, dia bawa keluar. Kalau di rumah sudah selesai, maka yang dia bawa keluar yang baik-baik saja. Berarti kalau di rumah katakanlah keluarga harmonis, apapun masalah di luar nggak ke-trigger Bu ya. Dia ada tempat pulang mungkin. Minimal gini, kalau orang tua sudah menjadi tempat mereka kembali, apapun masalah di luar, dia akan bawa pulang ke rumah, tidak bawa pulang ke tempat lain. Dia siap itu. Dia tidak bawa pulang ke kafe, dia tidak bawa pulang ke rokok, dia tidak bawa pulang ke narkoba, dia nggak bawa pulang ke pornografi. Dia bawa pulang ke rumah. Iya. Seperti itu Bu ya. Kemudian kalau kita lihat mirisnya sekarang gitu, orang tua kadang kan ada yang menyakiti baru verbal, terus kemudian fisik, bahkan mau maaf Bu, seksual. Secara seksual disakiti. Banyak ya kalau kita lihat Furqanas di media sosial, bahkan ada grup-grup tersendiri Bu. Itu kalau kita baca, nauzubillah Bu ya, geli, jijik, benci. Saya sebagai seorang ibu, kebetulan kan saya juga seorang ibu Bu. Jadi baca seperti itu mau marah rasanya. Kok ada ya orang-orang manusia seperti ini, ayah kandungnya sendiri. Itu sebenarnya mereka juga gangguan mental bukan Bu? Maksudnya orang tuanya ini juga terindikasi sebenarnya punya luka batin atau mentalnya juga tidak sehat sehingga bisa mentreatment anaknya seperti itu. Iya, itu udah pasti. Udah pasti ya. Karena inner child negatif itu terbawa. Dia tidak berusaha untuk memutuskan mata rantai inner childnya. Jadi apa yang terjadi? Dia itu respon, dia itu spontan, melakukan itu tanpa sadar. Ketika sebenarnya antara stimulasi ataupun stimulus dengan respon itu ada jendela. Yang kita sebagai manusia sering lupa buka jendela ketika ada stimulus. Langsung ke reaksi. Misalnya anak pegang gelas, tiba-tiba jatuh, tumpah, pecah. Sebenarnya ada ventilasi antara pecah gelas dengan verbal kita. Karena inner child kita dulu begitu pecah gelas, kamu enggak, hati-hati. Langsung nada dering wah. Jadi antara stimulus dengan respon, kita lupa buka jendela selalu. Ada filter di sana itu yang nggak masuk, gue langsung loncat. Benar. Karena kita kebanyakan orang tua itu selalu menganggap semua stimulus harus direspon. Padahal nggak semua stimulus harus direspon. Pecah gelas, yang muncul apa? Gelasnya pecah, anaknya nggak hati-hati. Iya. Padahal kita buka jendela sedikit, anak kita dalam bahaya. Kena nggak dia kakinya? Efek dari terkejut nggak dia dengan pecah gelas? Kita buka, kita kasih kesempatan untuk otak kita itu remind buka jendelanya. Jadi begitu juga ketika orang ngomong ke kita, kamu ini. Kadang-kadang orang merepet, orang marahin kita nggak perlu respon. Kita buka aja jendela. Oh mungkin dia tadi lagi dimarahin sama orang lain. Hari ini dia ketemu saya, naasnya saya, ya saya yang diuji melalui dia. Ya udah, kita senyumin aja, kita nggak jawab ataupun kita angguk aja. Ya baik Bu, saya kerjakan. Selesai. Tapi nggak seperti itu ya. Banyak orang tua yang nggak buka jendela. Paham Bu, impulsif. Jadi gitu ada kejadian harus respon. Iya, ini untuk saya sendiri juga ini, gitu Bu. Ini mama-mama memang, iya. mama-mama yang saya selalu bilang tidak semua stimulus itu mengharapkan respon. Jadi kita bersabar ketika ada stimulus, buka dulu
ventilasinya, butuh direspon apa enggak. Kalau enggak butuh, ya ngapain buang tenaga, simpen, Diem aja gitu. diem aja. Termasuk anak melakukan hal-hal yang kita tidak suka, dia melakukan itu, kita buka dulu ventilasinya. Perlu direspon nggak? Kalau perlu direspon, dia kalau kita udah buka ventilasi biasanya akan keluar. Itu namanya pikiran alternatif. Nah, kita banyak pakai apa? Pikiran otomatis. Bener Bu, bener banget itu. Kalau balon langsung meledak aja Bu, nggak ada proses dicucu atau buang gitu langsung. Dari mana pikiran otomatis? Memang sudah ada, karena kita kan sudah terpapar dengan lingkungan, sudah bertemu dengan banyak orang. Nah, sementara pikiran alternatif harus kita buat, harus kita ciptakan sendiri. Jadi sebelum keluar dari sini, dipilih dulu di sini Bu ya. Betul. Cocok nggak nih dikeluarin enggak gitu Bu ya. Alternatif. Karena otak kita ini ibaratnya pabrik, dia punya dua mandor, mandor positif sama mandor negatif. Ketika perusahaan itu CEO-nya bilang keluarin yang negatif, maka dia keluarnya yang negatif. Ketika kita calling mandor yang positif, dia akan melakukan tugasnya. Ini tergantung kita nih, panggil mandornya apa. Mandor yang mana nih? Mandor yang negatif, maka dia akan marah-marah kan? Akan respon dengan mohon maaf, cacian, makian, segala macam. Ketika dia yang kita calling adalah mandor positif, maka dia akan bekerja di depan. Ini kita yang kendalikan. Menarik ya Furkanes. Jadi kalau mau ngomong mikir dulu gitu ya, termasuk dengan anak, karena efeknya nanti kemana-mana Bu ya. Kalau salah pasti ada efek. Itu. Jadi kalau anak kita menjawab dengan tegas dengan kata-kata yang boleh dibilang sedikit kasar, kita coba flashback. Kita respon dia gimana? Setiap dia ngomong kita responnya gimana? Bisa jadi dia refleksinya kita. Dia meniru, anak kan meniru ya. Ketika peniru ulung Bu. Langsung kalau kita ada buat dia tuh cepet, apalagi makanya masih kecil. Kan kalau saya pernah baca jurnal itu, anak pertama itu menduplikasi kejelekan ayahnya semua. Serius Bu? Coba dicari lagi, saya lupa. Berarti itu ayahnya harus ya. cari yang baik ini ya. Nah, anak kedua ngapain? Dia duplikasi semua kejelekan ibunya. Ya Allah. Dan saya sudah menemukan di anak pertama dan anak kedua saya. Berarti teori itu lumayan terbukti Bu ya? Iya, saya lupa jurnalnya apa, tapi saya pernah baca. Bu? In English itu semuanya, saya senyum sendiri. Ya, sepertinya iya nih. Itu kenapa Bu seperti itu? Iya, di jurnal itu dikatakan karena anak pertama ini dia meniru habis ayahnya, tapi yang dia sadur adalah kejelekan, hal yang negatif dari ayahnya. Itu duluan diserap. Makanya ada anak misalnya anak laki-laki yang merokok, tiba-tiba meniru yang tidak bagus dari ayahnya gitu. Ataupun yang anak perempuan dari ibunya yang tidak baik gitu. Jadi saya senyum-senyum sendiri, dan di jurnal itu juga dijelaskan secara neuroscience-nya. Jadi secara anatomi dan ini ilmiahnya nyambung Bu ya. Bener, berarti kayaknya saya bener juga nih Bu. Nanti kalau saya ketemu jurnalnya saya kirim ya. Menarik Bu, menarik. Jadi seperti membicarakan diri sendiri kita ya. Iya benar, apalagi nih kita ibu ya. Jadi ini menarik banget nih. Make sense lah sama kita ya kan. Jadi kembali lagi Bu ke kita nih, karena di hari anak nih seperti di awal tadi kita nggak ngomong yang indah-indah. Nah, mudah-mudahan indah, tapi memang ada realitas yang menyakitkan seperti tadi. Nah, kalau misal dalam keadaan sudah terjadi nih Bu, jadi ada anak-anak yang sudah mengalami luka batin dengan tadi efek sampingnya bisa sampai mau cakap ini ya, mohon maaf cakap bunuh diri gitu ya, sampai tadi self harm dan yang lainnya. Kemudian orang tua. Nah, yang sebenarnya yang paling pertama harus diselamatkan itu menyembuhkan anaknya atau menanggulangi keluarganya ini supaya tidak berulang menyakiti anaknya. Iya, betul. Siapa yang kalau paling saya pertama? Punya prinsip, ini prinsip saya pribadi ya. Tidak ya, semua orang tua punya prinsip masing-masing gitu. Kalau kami di dalam pengasuhan itu punya prinsip dengan suami saya, mendingan anak saya menangis sekarang daripada dia buat nangis kita nanti waktu dia dewasa. Jadi treatment yang kami berikan itu berat dan tegas, ada aturannya. Karena memang kita pengen anak kita nggak apa-apa nangis sekarang nak, daripada nanti kamu keluar buat umi sama ayah nangis. Nah, prinsip saya, siapa dulu yang ditenangin, siapa dulu yang diobatin. Itu
sama kayak kita naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, pramugarinya bilang, ketika nanti udara kosong, bagi ibu yang membawa anak, pasang dulu untuk ke sendiri, ibunya, benar, baru bisa pasang menolong untuk anaknya. Karena kalau ibunya nggak merasa itu masalah, maka itu akan terus menjadi kebiasaan. Tapi ketika si orang tua ini merasa aware bahwa ini adalah problem, ini adalah masalah, itu dulu yang harus kita selesaikan. Kalau prinsip saya, selesaikan dulu diri sendiri, baru kita sembuhin orang lain. Tapi kalau orang tua tidak memiliki kesadaran, menurut mereka ya anaknya aja nih aneh gitu. Ada masalah kok, kami nggak apa-apa kok, kan biasa aja bu. Misalnya datang ke ibu kayak gitu kan, dia aja tuh kenapa kali ngeliat kawan atau nyontek di sosial media, kaminya kayaknya biasa aja bu. Nah, itu gimana bu? Itu banyak sekali. Itu kayak defensif bu ya, iya, melakukan jadi banyak kasus yang orang tua datang ke poli kita itu, dia cerita tentang keluhan anaknya, kita dengar, kita fokus, anamnesis, oke, udah selesai, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Nah, kita cara untuk mengambil alih bahwa permasalahan anak ibu ini berasal dari orang tua, biasanya sangat halus, kita perhalus pelan-pelan bu ya. Iya, pelan-pelan sekali. Itulah dokter, ini anak saya kan dok, gini. Oke, kita dengar dulu. Itulah Bu Anita kemarin itu kan, kayaknya ini ada pengaruhnya dengan ayahnya ini bu. Dia Bu Ais, tandanya kalau misalnya orang tuanya ini menolak disalahkan, tapi sebenarnya sumber masalah di situ. Saat ke poli kami itu 20% tentang anaknya, 80% cerita tentang ibunya. Itu salah satu indikasinya bu ya. Itu kita sudah aware. Iya bu, iya bu. Masalahnya dari ibu, iya. Masalah anak ibu ini dari ibu. Cuman kan kita nggak bisa cut off di situ ya, bisa langsung tembak di situ kan. Kita pelan-pelan. Itu pelan-pelan sekali pendekatannya sampai nanti kita masukkan insight sedikit demi sedikit. Ibu, kalau mau anaknya kita ubah, anaknya berubah, nggak bisa sepihak saja. Iya. Ibu juga harus berubah, bapak juga harus berubah. Kalau kita ingin mencapai tujuan ke depan, gimana satu ke kiri satu ke jalan, sementara tujuannya ke tengah. Kita ubah alur. Ibu mundur satu langkah, anaknya mundur satu langkah, biar ketemu jalannya sekalian. Nah gitu, itu lama prosesnya bu ya. Lama banget. Karena itu tadi orang tua ini merasa mereka tidak apa namanya? Tidak ada orang tua yang mau disalahkan dalam pengasuhan. Benar. Dan itu penting untuk kita ingat sama-sama bahwa kita selalu bilang untuk anak kita, kamu itu ngelawan terus ya jadi anak durhaka. Terkadang kita lupa orang tua juga ada durhaka sama anak. Dan orang tua jangan gengsi untuk minta maaf dan berterima kasih. Coba kalau kita nggak punya anak pertama yang begitu nakal, yang begitu trouble, kita nggak akan pernah belajar untuk mengasuh anak kedua. Benar. Kalau nggak ada anak kedua yang buat masalah, yang buat kericuhan di rumah, kita tidak pernah belajar untuk mengasuh anak ketiga. Begitu seterusnya. Ketika kita menghadapi anak-anak yang masih balita, masih kecil, ribut. Tapi ribut itu akan teratasi kalau si ibu ini dalam kepalanya nggak bising. Jadi, kembali lagi tetap di ibu tadi ya. Jadi tugasnya siapa? Ibu ini harus bahagia dulu untuk dia bisa membahagiakan anaknya. Bahagia si ibu sama siapa? Sama suami. Balik lagi ya Purkanes kayak seperti podcast yang lalu ya, harus nonton nih. Jadi karena nyambung. Memang berkesinambungan. Ketika kalau dibilang ibu rumah tangga itu lelahnya double, sebenarnya ibu yang bekerja itu yang lelahnya double. Tapi kenapa lebih tercover ibu yang bekerja daripada ibu yang di rumah saja? Ibu yang bekerja ini bertemu dengan banyak orang. Dia punya menyelesaikan masalah banyak di luar, selesai masalahnya. Nah, ibu yang di rumah ini merasa terbebani dengan pekerjaan rumah saja. Di situ-situ saja. Di situ-situ aja. Sebenarnya kalau kita lihat tidak habis, Bu ya. Iya. Kalau kita lihat stresnya, stres mana? Stres ibu yang bekerja. Karena dua double, Bu ya, stres di rumah dan stres di tempat kerja. Tapi mungkin karena tadi keluar bisa berjumpa orang, sempat dandan. Kalau di rumah kan dari dapur ke dapur gitu.
Mungkin ya, ini juga bisa jadi pokok bahasan berikutnya nih ya, masalah ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Iya, komunikasi. Jadi kalau kita runut sebenarnya saling berhubungan semuanya Bu ya, bagaimana keluarga sehingga membentuk anak-anak dengan trauma tadi. Benar. Nah, kalau katakanlah anak ini sudah trauma Bu, dan kemudian kita sudah mencoba mencari solusi, mungkin datang ke psikiater, datang ke ibu tadi ya, apa benar-benar bisa sembuh atau sejauh mana luka batin ini untuk jangka panjangnya berefeknya tuh sejauh mana Bu? Sampai kapan dia membawa luka batin ini? Bagus Kak Ais nih. Ini yang banyak ditanyain, Bu, anak saya sembuh nggak? Anak saya bisa nggak sekolah lagi? Tergantung lukanya sedalam mana. Tergantung permasalahannya udah sampai mana. Kalau permasalahannya udah kemana-mana, maka kita juga menyembuhkan lukanya itu lama. Kalau masih sederhana, penanganannya sederhana, tapi kalau yang traumanya sudah menjadi PTSD, sudah post trauma disorder syndrome, sudah menjadi sindrom, maka ini akan butuh waktu yang lama dan konsentrasi yang sangat-sangat dibutuhkan. Artinya nggak bisa psikolog aja yang masuk, nggak bisa terapi aja yang masuk, tapi terapi farmakologi masuk, konseling psikoterapi masuk, family terapi masuk, including semua ikut dalam ini. Bisa nggak sembuh kembali? Tergantung kasusnya apa. Tergantung dia lukanya kenapa, traumanya di mana, kapan, dan seberapa parah. Itu kan semua punya asesmen untuk kita. Traumanya di mana, di level yang mana, di level yang mana, sudah sejauh mana. Iya. Tapi dalam artian bisa juga tidak sembuh Bu sebenarnya. Kalau dengan kondisi yang mungkin parah gitu, walaupun dia terlihat sembuh. Yang banyaknya yang tidak selesai itu adalah ketika ada remaja kita yang datang ke poli itu tidak ditemani oleh orang tua. Artinya orang tua tidak tahu kalau anaknya membutuhkan psikiater dan psikolog. Mereka inisiatif sendiri datang. Nah, kemudian dia pulang ke rumah bersama dengan orang tua yang menyebabkan masalah. Terulang lagi setiap Bu. Hari dia tertrigger dengan masalah yang sama. Apalagi kasus yang Kak Ais bilang tadi, pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang ada di dalam rumah itu. Gimana kita mau sembuhin? Iya, jumpa lagi ya. Setiap hari dia bertemu dengan orang yang menyakiti dia, otomatis trauma itu akan muncul lagi. Begitu ya, jadi memang harus kerjasama dari semua pihak yang berhubungan dengan si anak ini, seperti itu Bu ya. Kemudian ada juga kenapa Bu anak-anak itu nggak mau speak up. Kan banyak kasus memang nggak muncul ke permukaan. Seperti mungkin pelecehan di dalam rumah itu mungkin kalau ditanya mungkin udah bertahun-tahun sampai berkali-kali. Itu apa takut, apa karena takut dengan label dari masyarakat, atau takut ada apa yang ditakutkan Bu? Itu banyak aspeknya Kak Ais. Terkadang ya namanya anak dan remaja ini, anak khususnya, pasti dia melihat ada figur yang lebih dewasa yang menakutkan. Itu udah pasti. Mereka terancam dengan apa yang diucapkan oleh orang dewasa, itu udah pasti. Karena ada beberapa kasus yang memang ketika ibunya tahu yang pelakunya adalah ayah gitu, pelecehan seksual oleh ayah kandung, ketika ibunya tahu itu bukan sekali dua kali lagi. Ayahnya sudah sering melakukan itu kepada anaknya. Nah, ketika ditanya kenapa baru ngomong sekarang, itu jawaban pertama adalah takut. Artinya ada pengancaman yang dilakukan oleh orang dewasa yang membuat memang dia merasa nggak nyaman, nggak aman untuk speak up. Nah, kalau trauma yang kecil-kecil itu lebih ke teman-teman kita itu lebih ke apa ya? Lebih ke tabu ya. Tidak biasa dibicarakan di masyarakat, tidak lazim, ada malu. Seperti yang banyak orang tua itu kan banyak yang menyembunyikan kalau anaknya gangguan jiwa. Banyak yang tidak mau speak up, tidak mau mengatakan anak saya gangguan jiwa, berobat ke rumah sakit jiwa. Karena memang mindset Furqanas di luar sana mungkin masih rumah sakit jiwa ini yang datang ke situ khusus untuk pasien jiwa yang gila. Jadi kalau udah ke RSJ gila, udah ke psikolog hampir gila. Nah, sementara di sana itu kita ada instalasi anak dan remaja, di mana di situ
bukan hanya untuk pasien jiwa. Cemas juga gangguan jiwa, tapi dia masih ringan. Depresi gangguan jiwa, gangguan tidur juga, masuk gangguan kepribadian juga. Berarti ada level-levelnya itu tadi. Iya, nggak langsung tidak gila. semua begitu datang ke RSJ dikasih obat. Obat penenang gitu ya, kalau di luar iya, gitu iya, ya. katanya gitu kan. Nggak mau berobat ke RSJ nanti dikasih obat penenang. Enggak. Terkadang ada yang memang case-nya sederhana, ya udah cukup dengan konseling terapi udah selesai. Nggak perlu minum obat. Ini harus dipahami Furqanas. Jadi nggak semua yang ke RSJ itu harus main-main lah. Main-main Bu ya. Main-main Jumpa lah. Ibu. Tapi jangan jumpain saya sebagai pasien. Main-main boleh kontak Bu, saya mau lihat-lihat ke dalam. Oke, saya bawa. Biar lebih ramah dengan biar dunia, terbiasa. Iya, biar terbiasa dengan dunia seperti ini Bu ya. Jadi Bu, mungkin ini kita nanti masuk ke segmen tanya jawab Bu ya. Seperti biasa, jadi Furqanas nih pasti banyak nih yang mau ditanya. Tapi sebelum itu, kalau kita sudah ditemukan Bu dengan keadaan mungkin keluarga atau tetangga atau siapa orang yang kita tahu lah mengalami ini, anak ini ya mengalami trauma ini, apa langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan? Iya. Sebenarnya kalau ditanya langkah itu yang paling tahu terhadap produknya bagus apa enggak itu orang yang buat produk ya. Iya. Orang tua yang harus tahu pertama, ini anak saya kok kenapa udah begini. Jangan ragu, jangan takut untuk berkonsultasi, jangan takut untuk datang ke psikolog, jangan takut untuk datang ke psikiater ketika kita memang sudah membutuhkan penanganan profesional. Jadi jika terdeteksi agak aneh gitu ya. Misalnya kita sudah sepertinya kita sudah curiga anak kita bla 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 bla, jangan takut. Kalau dikatakan terlambat, iya. Tapi daripada tidak sama sekali, mendingan kita tolong sekarang daripada kita biarin dia akan jadi yang enggak ke depannya. Orang tua harus bertanggung jawab. Istilah gini Kak Ais. Ketika Kak Ais saya pinjamkan mobil Alphard, boleh pakai seumur hidup tanpa harus bayar apa-apa. Tiba-tiba Kak Ais pakai, kembalikan ke saya, penyot sana sini, olinya segala macam, minyaknya nggak ada lagi, kacanya pecah. Saya seneng nggak? Kesel dong Bu. Kesel. Gitu juga anak. Allah itu kasih ke kita itu tanpa ada cacat. Sempurna fisiknya, sempurna mentalnya, sempurna semuanya. Kita cubit, kita pukul, kita maki, kita marahin, kita bully, kita siksa dia mentalnya jadi tidak baik-baik saja. Maka ketika kita kembalikan nanti, Allah akan tanya. Ini yang paling menakutkan Bu ya dari semua perjalanan ini. Makanya bagaimana kita jangan peduli anak saya harus sekolah tinggi dulu. Benar. Itu. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah nanti. Saat kita kembalikan, Allah minta produk yang beliau kasih di awal. Aduh, merinding Bu. Sesuai nggak kita kembalikan? Kita nggak tahu Kak Ais kapan kita harus mengembalikan mereka. Mereka kan titipan semua ya. Benar. Bisa jadi kita pulang ini hal-hal yang nggak kita senangi ya. Maksudnya bukan kita doakan, akan tetapi lakukan yang terbaik untuk anak kita. Kalau memang terdeteksi di mereka usia sekarang, daripada tidak sama sekali, ayo. Jadi lebih aware ya. Jadi Furqanas siapapun gitu ya, orang terdekat, ada tetangga, keluarga atau siapapun yang dikenal, apabila mulai terdeteksi Bu ya. Jangan malu, jangan takut. Jangan takut dilabelin aneh atau gila atau apa. Kita udah memfasilitasi Bu ya, di Aceh ini ada poli anak dan remaja. Kalau misalnya nanti malu, boleh kontak saya untuk privacy. Benar. Itu di rumah sakit jiwa itu kita sangat menjaga dokumentasi dan privasi pasien. Jadi harus lebih aware dan sering-sering dengar podcast ini ya. Jadi biar lebih terbuka penting. wawasannya Betul bukan sekali. Karena memang hal seperti ini agak tabu dan jarang dibicarakan. Nah, kita masuk ke segmen tanya jawab ya Bu ya. Saya udah seperti dingin biasa. ya tangannya nih. Jadi memang saya juga merinding Bu dengernya. Aduh, ngeri ya sebenarnya. Tapi kita harus sadar dan harus siap dengan konsekuensi dari pola pengasuhan yang kita berikan Bu ya. Oke, kita coba di penanya pertama ya, Furqanas. Semoga nggak aneh-aneh ya Kak Ais ya. Semoga Bu ya. Oke, kita mulai Bu ya. Anak saya tiba-tiba menjadi pendiam saat di rumah. Apakah ada kemungkinan dia dibully di sekolah? Jadi mungkin model ini tadi Bu,
apa tadi nge-freeze ya. Nge-freeze. Tapi dia nggak bilang gitu. Bagaimana cara mendeteksi? Dia diem aja kalau ditanya nggak mau bilang itu. Apa kemungkinan dibully di sekolahnya? Ini banyak sekali nih pertanyaan. Saya ngisi podcast di Bunda Dokter juga pertanyaannya kayak gini nih. Bu, anak saya tiba-tiba nggak ceria lagi, tiba-tiba dia pendiam, tiba-tiba dia nggak mau jawab pertanyaan saya. Nah, yang harus dilakukan orang tua adalah PR-nya banyak ini ya. Jadi ketika anak kita pulang sekolah itu jangan kita tanya kamu ada masalah apa hari ini. Oh, jangan langsung ditodong gitu Bu ya. Iya benar. Tapi yang harus dilakukan orang tua adalah kita penuhi dulu kebutuhannya. Nah, misalnya dia pulangnya siang. Iya. Udah makan, udah minum, udah sholat, semua kebutuhan dia dulu kita penuhi. Nah, ketika dia sudah terpenuhi, nggak perlu kita tanya masalah, dia sudah santai. Kamu sekarang gimana? Capek Mak, mau ngapain? Mau tidur apa mau nonton TV? Mau nonton TV, oke. Pilihannya nonton TV, oke. Mama temenin ya, tapi sambil di dapur misalnya. Nah, ketika kita menanyakan langsung todong masalah, biasanya anak-anak itu cenderung diam. Dia mungkin sulit mengungkapkan Bu ya. Iya, karena kalau ditanya masalah, berarti ini ingin disidang. Saya punya masalah. Kalau saya ceritakan, nanti bisa-bisa teman saya, emak saya datang ke sekolah nih. Panjang lagi nih urusannya, benar-benar. Benar. Jadi yang harus dilakukan orang tua adalah sapa dulu perasaannya. Dibuat secure dulu, aman gitu. Nah, tadi di sekolah kamu senang? Enggak, Mi. Oke. Apa yang membuat nggak senang tadi? Ada kawan memang yang jahat sama kamu? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Bu guru? Nggak ada. Apa juga kakak kelas? Diam. Oke, itu berarti jawabannya. Kita simpan. Kamu tadi kesel, kecewa, sedih, atau marah? Setelah kita sapa perasaannya, kita kasih nama. Jangan lupa. Jangan disimpulkan ya. Jangan simpulkan. Kita ini orang tua kadang-kadang belum sosokan ya. Ada yang belum bilang, oh kamu marah ya gitu. Kasih nama. Perasaan itu kasih nama dulu. Ketika dia udah bilang kesel Mi. Kesel. Oh, kalau kesel biasanya kamu ngapain? Kalau kesel pengen tumbuh orang, nggak boleh. Baru kita ngajak solusi. Dia asertif, marah boleh, kesel boleh, tapi kamu harus ngomong. Dia akan terbuka. Nah, orang tua banyaknya kasihnya pertanyaan tertutup. Kamu punya masalah? Langsung weh. Kamu punya masalah itu tertutup, iya dan tidak. Tapi kasih pertanyaan terbuka. Kamu seneng nggak hari ini? Seneng Umi. Oh ya, senengnya kenapa? Kita bisa korek lagi. Beda Bu ya efeknya nanti ya. Beda responnya di anak. Beda. Nah, biasanya anak diam. Bu, anak saya nggak mau ngomong. Begitu sampai ke situ, ke poli kita dibawa, anaknya ngomong. Bu, anak saya kenapa ngomong sama ibu, sama saya nggak mau ngomong? Ya saya nggak tahu, tanya anaknya Bu. Karena kita tidak sapa dulu perasaannya. Sapa dulu perasaannya. Dia pulang sekolah kelelahan, dia pulang sekolah mungkin kecapean, dia pulang sekolah dengan kesedihan. Kita sapa dulu perasaannya, baru kita namai. Setelah kita namai apa yang dia rasakan, baru kita selesaikan. Begitu. Kemungkinan dibully, kemungkinan dia diperlakukan tidak adil akan keluar. Jadi ada step by stepnya dulu ya. Jangan langsung nodong. Anak saya kayaknya dibully nih Bu, tiba-tiba dia diam. Jadi paranormal ibunya. Iya, langsung dijudge seperti itu. Iya, begitu ya Furkanes ya. Jadi jangan pulang langsung ditodong anaknya, tapi tadi step by step harus biar terbuka anaknya ya. Kita lanjutkan Bu ya. Oke. Boleh. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana menyembuhkan trauma pada anak yang terkena masalah kekerasan seksual, terutama oleh keluarga atau orang terdekat? Ini mungkin miris Bu ya, karena itu tadi jumpa lagi. Ya, ini memang banyak sekali kasus di kita ini. Kalau kita kan di Rumah Sakit Jiwa itu bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita ada rumah aman, Kak Ais. Ketika anak-anak kita mendapatkan trauma itu oleh keluarga, biasanya akan diambil untuk diamankan sementara. Dia tidak bertemu dengan orang tua. Jadi diasingkan dulu. Di rumah aman. Nah, itu memang standarnya seperti itu. Nah, ketika dia sudah diamankan di rumah aman, dia dikonsul ke psikolog, dia dikonsul ke psikiater. Nah, ketika nanti memang dibutuhkan
surat ataupun tindak lanjut secara hukum, maka akan diproses hukum. Kalau ditindak lanjut kekeluargaan, maka kita akan selesaikan kekeluargaan. Tapi yang pasti anaknya harus diselesaikan lebih dahulu. Itu tidak, kalau dia trauma pelecehan seksual lagi, kemudian oleh keluarga dekat lagi, itu double. Itu nggak semudah kita balik telapak tangan. Lama tuh proses. Dia masuk farmakologi, obat-obatan, dia masuk diberi obat juga. Iya, konseling terapi, masuk ke family terapi nantinya di akhir. Itu tiga-tiga harus kita kerjain. Itu nggak mudah untuk menyelesaikan trauma pelecehan itu. Nggak simple. Iya, nggak simple. Jadi kalau menemukan kasus seperti itu, anaknya lihat udah murung, nggak mau ngobrol sama orang lain, banyak mengurung diri, jangan segan, bawa ke profesional. Iya. Jadi memang harus ditolong langsung, Bu, ya. Karena masa depan mereka kan masih terus berlanjut. Iya, kalau trauma itu tidak diselesaikan, Kak Ais, banyak kasus dia akan menjadi pelaku nantinya. Berarti dia akan mengulang. Itu karena mungkin apa, Bu? Dendam? Tidak selesai. Dia juga tidak selesai. Dia juga masih bermasalah, gitu, Bu, ya. Makanya banyak yang melakukan pelecehan seksual itu adalah dia korban dari pelecehan tersebut. Ya itu banyak seperti itu. Jadi mata rantai nggak putus, Bu, ya. Mengulang. Makanya wajib kita selesaikan anaknya dulu. Wajib itu. Baru nanti kita selesaikan keluarganya. Itu nggak mudah. Panjang prosesnya dan melibatkan banyak orang. Betul, ya, Bu. Iya. Dan di kita banyak sekali kasus itu. Ya, di Aceh, Bu. Itu biasa karena orang faktor ekonomi, Bu. Bahkan ada ayah dengan anak kandung, kakek dengan cucu. Banyak. Itu latar belakang apa, Bu? Faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan tidak sehat? Banyak faktor pendukungnya, Kak Ais. Jadi salah satunya memang yang Kak Ais sebutkan tadi, ekonomi. Kemudian faktor kebanyakannya itu adalah adiksi terhadap pornografi. Oh, adiksi terpapar, Bu, ya? Terpapar dengan pornografi, kemudian dia memiliki penyimpangan seksual. Makanya kita nggak boleh tabu ngomongin ke anak kita tentang pendidikan seks sejak dini. Itu penting karena ada area-area dari tubuh mereka itu yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Itu penting nih dari pendidikan. Kecil, Bu, ya, dari anak-anak kecil umur 5 tahun kita itu harus kasih batasan terbiasa. Biar dia terbiasa. Dia ada area-area yang kita bilang itu haram disentuh oleh orang lain, hanya boleh dilihat oleh umi dan ayah. Begitu. Itu penting sekali ya pemahaman ini. Iya, Bu. Jadi memang apalagi terpapar dari kecil, Bu, ya, dia belum paham apa-apa, belum paham bercerita, itu lebih berat lagi nanti untuk menyembuhkannya. Iya. Ya, mudah-mudahan Fukanes dimanapun ya terhindarlah, Bu, dari kasus seperti ini. Amin ya, insyaallah. Berkuranglah ini orang-orang seperti ini. Masih banyak. Masih, Bu. Karena ini menarik juga nih, Bu, sama seperti podcast yang lalu kan. Jadi dekat sekali dengan kehidupan kita. Iya, kita lanjutkan lagi, Bu, ya. Apakah salah jika saya membela diri dari perbuatan orang tua yang salah kepada saya? Akibat pembelaan diri ini nanti sering cekcok besar di rumah, jadi ribut terus. Salah nggak ngelawan, tapi orang tuanya juga dikasih tahu nggak ngerti gitu. Ya, itu tadi yang saya bilang, ketika orang tua hanya tahu menuntut kewajiban kepada anak tanpa memenuhi hak. Nah, ketika anak menuntut kewajiban kepada orang tua, dia akan menuntut hak lebih banyak gitu ya. Jadi kalau istilahnya ada anak yang durhaka kepada orang tua, tidak tertutup kemungkinan ada orang tua yang durhaka kepada anak. Hal ini yang harus kita pahami sama-sama. Di dalam rumah tangga, di dalam rumah, itu kan yang paling penting komunikasi. Ketika anak kita usia SMA lah, kita bilang remaja, ketika kita ngomong, ketika kita nasihati, dia menjawab, itu fitrahnya memang argumentasi. Jadi pasti, ucapkan, Bu, alhamdulillah anak saya normal, ya Allah. Pasti bantah dulu nih. Dia bantah setiap saya bilang argumennya, Masya Allah. Yang saya setiap dia ucapkan argumen itu, kesel hati saya, ya Allah. Nah, itu kan bentuk dari kita afirmasi positif terhadap apa yang terjadi gitu kan. Nah, biasanya terjadi cekcok untuk membela diri itu tidak menemukan jalan tengah. Nah, untuk menyelesaikan itu gimana? Sama-sama mundur dulu selangkah.
Ibunya sadari mundur dulu. kesalahan, kemudian langkah lagi perbaiki. Kalau di situ aja fokus sama masalah masing-masing dengan keras kepala masing-masing, maka kita tidak akan menemukan solusi. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nggak nemu titik terangnya, Bu ya. Mundur satu langkah bukan tidak melakukan apa-apa, bukan ya udahlah memang orang tuaku begitu. Iya. Tapi mundur satu langkah, kita mencari win-win solution. Kita mau ngapain ini selanjutnya? Iya. Oh, sepertinya sama orang tua saya nggak boleh ngomong yang begini. Nah, kita cari cara lain. Model lain untuk ngomong. Model lain komunikasinya. Oh, sama orang tua saya begini-begini. Nah, kita akan tahu pola mereka, maka tidak akan bentrok. Iya. Gitu. Jangan terpaku pada masalah. Kalau terpaku pada masalah, kita nggak jalan-jalan. Di situ terus dengan masalah itu terus. Berarti gitu. ada salah satu yang paham kondisi nih. Kalau Iya. anaknya udah dewasa. Ini kalau gitu. yang nanya tadi anak, berarti dia sudah Anak, aware. udah aware. Ah, Dan udah sepertinya sudah dewasa, Bu. Kalau Iya. dari cara dia bicara berarti mungkin dia ingin menyadarkan bahwa Iya. kondisi dia dan orang tuanya nggak baik-baik aja. Tapi selalu jadinya bukannya diskusi, ya baku hantam. Ya namanya Seperti orang itu. tua pasti tidak senang digurui. Ya, Jadi itu kita dia. mundur, tunjukkan aja. Yang mereka takutkan sama kita, misalnya paling banyak itu orang tua kan kayak, kamu ini tidur aja di rumah, kamu Iya. ini keluar terus keluyuran, bla bla. Kita buktikan aja. Karena orang tua itu, kita anak meniru perlakuan orang tua, tapi orang tua menginginkan bukti dari kita. Setiap dia ngomong, orang tua itu pengen bukti. Iya. Sebenarnya. Cuman orang tua kan nggak ngomongin, kalau kamu nggak keluyuran buktiin dong. Iya, Gitu ya. benar-benar. Dibuktiin aja. Dibuktiin aja dulu. Furkanas buktiin kalau apa yang kalian ributkan itu tidak selamanya seperti yang orang tua kamu persepsikan. Nah, Gitu. itu dia harus dicatat ya. Jadi pola komunikasinya lagi Iya. dipelajari, Bu ya. Betul. Oke, lagi Bu ya. Satu Ada lagi. lagi, Satu satu atau lagi. dua lagi nih ya. Banyak nih sebenarnya. Nah, tadi udah terjawab nih sebenarnya ya. Kalau trauma harus trauma anak ya. Kalau trauma anak dan trauma harus dibawa kemana gitu. Udah Ya. tadi Bu ya. Udah ya. Ke jadi- RSJ Aceh ya, ke Rumah Nah. Sakit Jiwa Aceh. Jangan takut-takut. Nanti perawatnya ketemu sama saya. Iya. Nanti tinggal bilang ini Bu Anita ya yang di yang di podcast Furkanas. Gampang ya, gampang. Makin famous saya ini sama Furkanas ya. Iya. Nah, itu tadi udah terjawab ya Furkanas ya, di podcast kita nonton dari awal. Nah, pasti kejawab itu pertanyaannya. Nah, ini selanjutnya Bu, bagaimana cara tahu anak kita melakukan self harm? Ini penting sekali nih untuk orang tua mengetahui anak saya termasuk nggak dalam remaja-remaja yang melakukan self harm. Iya. Nah, orang tua jangan terlalu nyaman ketika anaknya tidak keluar kamar. Orang tua jangan terlalu nyaman ataupun jangan terlalu menganggap tidak penting ketika menemukan anaknya ini sibuk dengan dunianya sendiri. Kita harus aware, kita harus peduli. Kalau dia di kamar aja dia ngapain? Nah, biasanya orang tua yang datang dengan anak, ibu anak saya ternyata sudah melukai diri sendiri. Itu biasanya dicurigai di awal, kenapa anak saya di rumah juga pakai baju panjang? Nah, Kenapa anak saya di rumah nggak pernah pakai yang biasanya dia pakai baju kaos ataupun celana pendek, ini tiba-tiba pakai baju panjang, ditutup tertutup semua. Nah, itu warning. Itu warning. Kita jangan abai, udah terjadi baru kita tangani. Sebelum terjadi kita safety dulu untuk orang tua. Anak saya kita dekati, kita sapa perasaannya. Setiap dia pulang kita sapa perasaan. Sapa perasaan itu wajib. Dari orang tua menyapa perasaan anak itu wajib. Gimana kamu hari ini? apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Kamu seneng nggak di sekolah? Itu penting. Karena kenapa? Kalau perasaannya tidak pernah disapa, dia akan merasa kosong. Ada satu kasus datang ke rumah sakit. Iya. Itu ketemu sama saya. Bu, anak saya kelainan nggak ya? Setiap tidur dia menghidupkan podcast. Biasa orang musik ya, penghantar tidur, Iya. ataupun ngaji yang suaranya yang tenang, iya, yang nyaman. tenang. Ini dia suara orang berbicara. Podcast. Iya, harus ada orang. Bu, anak saya setiap tidur itu harus ngidupin orang lagi ngomong. Saya Itu langsung- random ngomongnya apa aja, penting ngomong. Iya, saya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Ya, anak ibu kesepian. Oh ya Allah. Bu, tapi saya tiap hari ada sama dia. Iya, ibu ada sama dia. Tapi ibu tidak hadir sesuai kebutuhan dia. Saya harus apa Bu?
Kita perbaiki sama-sama, kita jalan sama-sama. Saya ketemu sama anaknya dulu, nanti kita cari solusi sama-sama. Begitu saya tanya, benar. Kesepian. Saya kesepian, Bu. Merasa sendiri. Dia lonely, dia merasa diabaikan, dia merasa perasaannya nggak pernah disapa. Walaupun orang tuanya itu di rumah dua-dua, waktunya banyak. Itu tadi, kuantitasnya ada tapi kualitasnya tidak ada. Tidak berkualitas waktu bersama dia. Sehingga dia kesepian dan itu jarang terdeteksi oleh orang tua. Apa mungkin karena sekarang itu Bu banyak memberi ruang privasi ke anak, kamar jangan buka lah, anaknya udah gede, jangan buka sembarangan, jangan lihat. Jadi memberi ruang terlalu privasi untuk anak-anak. Saya setuju memberikan ruang yang privasi kepada anak, tapi jangan salah, kita punya kewajiban untuk mengawasi mereka. Kayak saya bilang tadi, jadi media memberi sosial, privasi tapi juga melepaskan, Bu, ya. Bukan. Media sosial ini nggak pakai ketuk pintu, nggak ada privacy. Begitu dia buka handphone semua terpapar. Masa kita kalah sama media sosial sebagai orang tua, harus minta izin dulu untuk masuk ke dalam diri anak kita. Nah, ini yang harus disadari oleh orang tua. Kita selamatkan anak kita. Kalau memang anak kita sudah memiliki perilaku ataupun kejanggalan-kejanggalan, jangan takut. Sapa perasaannya, namai perasaan mereka, kemudian ajak komunikasi. Gak ada masalah yang gak ada solusi. Semua orang tua menginginkan anaknya itu baik-baik saja. Tapi kalau kita diam, itu bukan solusi. Gitu, guys. Jadi boleh memberi privasi tapi harus mengontrol. Kita harus ikut memfungsikan, ikut hadir fungsi kita mereka. Pengawasan. Ya kita tetap harus pantau mereka. Seru. Kayak kita seru terus ini Kak Ais nih. Ya Bu ya. Apa tuh? Ada nih pertanyaan. Kayaknya ini mungkin perasaan yang dipendam juga nih ya. Dia tanya ke kita tapi Bu, kenapa ibu lebih sayang adik daripada aku? Nah, itu ada 12 pola pengasuhan yang dibenci oleh anak ya. Dibandingkan, dijanjikan, dinasehati, di apa lagi ya, saya lupa. Ada 12 pola pengasuhan yang Anda nggak suka, termasuk yang tadi dibandingkan. Anak itu boleh dibandingkan, boleh sama dirinya sendiri. Kamu kemarin hebat loh, bangun tidurnya cepat, siap ke sekolahnya cepat. Hari ini kenapa nggak cepat? Dibandingkan dengan orang lain itu rasanya sangat sakit. Nah, kenapa muncul ibu lebih sayang adik daripada saya? Itu karena ibunya mungkin sering membandingkan, sering mengkomparasi prestasi, sering memberikan perhatian, kakak ngalah. Jadi muncul di pikiran sendiri, kenapa dia tidak disayang? Seperti itu. Kalau ditanya sama saya gimana solusinya, tanyain sama ibunya. Bener nggak ibu lebih sayang adik daripada kamu? Mungkin perasaan dia aja ya Bu ya. Nah, perasaan kita lebih sayang adik pernah ditanyain nggak? Kalau nggak ditanyain berarti itu asumsi. Kalau asumsi itu nggak selamanya benar. Kalau nanti ditanyain malah dibandingkan Bu. Nah, kalau ditanyain, Mi bener nggak Umi lebih sayang adik sama daripada kakak? Dijawab, iya kan adik masih kecil. Masih kecil jadi Umi sayang. Iya. Berarti waktu saya kecil juga kayak gitu disayangnya. Iya, sama-sama disayang. Kenapa sekarang Umi lebih bela adik daripada saya? Itu pasti Uminya jawab kan. Nah, ketika sudah jawab itu asumsi akan luntur. Oh ternyata bukan nggak sayang, tapi karena adik memang lebih butuh ibu lebih banyak. Nah, karena masih gitu. kecil. Itu ibu-ibu nih sering bandingin anaknya dengan anak tetangga lagi. Sakit Bu. Sakit tak berdarah Bu ya. Sakit tapi tak berdarah. Anak si A si B bisa hafal Al-Quran, kamu ngapa? Jangan ya Bu ya, jangan Bu ya, jangan. Ya, bahaya itu. Ya, satu lagi, aduh, requestnya banyak banget ini Furqanas, satu lagi katanya. Masih ada waktu, satu lagi. Oke ya. Nah, mereka bilang ayah cinta pertama mereka, tapi bagiku ayah luka pertamaku. Mungkin Masya Allah. Seperti tadi itu ya. Aduh. Nah, makanya dalam parenting itu saya selalu bilang kepada orang tua, ayah berbincanglah dengan anak perempuanmu, ibu bermainlah dengan anak laki-lakimu. Kenapa? Anak perempuan itu butuh didengarkan. Makanya ayah jangan bermain dengan anak perempuan, berbincang.
Ngobrol, beri ruang dia berekspresi, duduk berdua ngobrolin hal yang nggak penting pun. Kan anak perempuan Bu, gimana ngobrol? Jadi saya main boneka. Kalau harus main boneka, silakan main boneka. Karena anak perempuan nggak perlu kuantitas waktu ayah lama, tapi nggak berbincang. Itu tidak masuk. Itu emang secara psikologi seperti itu. Iya. Ayah harus berbincang, harus ngobrol sama anak perempuannya. Kenapa? Ketika dia ngobrol dengan anak perempuannya, anak perempuan ini akan merasa ayah saya hadir. Ayah saya yang paling peduli terhadap saya. Nah, kalau itu loss, maka pengasuhan akan gagal ke depannya. Ibu bermainlah dengan anak laki-lakimu. Karena anak laki-laki nggak butuh obrolan. Dia butuh fisik, main happy. Dia gitu butuh ibunya itu kuat. Sedangkan anak perempuan butuh orang yang bisa dia curhat. Itu kan physically. Kita semua butuh seperti itu. Kita perempuan, kita merasa ya seperti itu. Nah, banyak ayah sekarang itu tidak paham hal itu, tidak melakukan hal itu. Deep talk dengan anak, duduk berdua ngafe. Termasuk saya, anak perempuan pertama saya itu ayahnya bayar hutang banyak sekali. Karena saya bilang tadi anak pertama adalah madrasahnya kita gitu kan, tempat belajar. Nah, namanya kita baru sekolah baru bangun sekolah, kurikulumnya gagal maju mundur gitu ya. Gagal ubah lagi, error. Iya benar. Jadi di masa pengasuhan 1 sampai 5 tahun itu ayahnya tidak hadir dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk yang dibutuhkan oleh anak perempuan. Seiring waktu saya belajar, saya bilang anak perempuan yang tanpa pengasuhan ayah secara murni, maksudnya ayahnya harus masuk dalam parenting seutuhnya. Kalau itu tidak ada, maka anak perempuan akan tumbuh dengan harga diri rendah. Anak laki-laki yang tumbuh dalam pengasuhan loss ibu tidak masuk dalam pengasuhan, maka dia akan menjadi remaja yang nakal. Itu memang penelitian dari sisi psikologis. Ketika ayah tidak hadir sepenuhnya, sepintar apapun anak perempuan kita, dia tidak percaya diri. Dia motivasinya pun kurang Bu ya. Betul. Dia tidak berani tampil, tidak berani maju. Bahkan gurunya kasih pertanyaan, dia bisik ke temannya, jawab yang ini. Karena dia tidak percaya diri. Kalau udah terlanjur, jangan takut untuk speak up apapun yang terjadi, sebesar apapun lukanya, masih bisa sembuh. Kita sembuhin sama-sama. Kalau memang ayah penyebab luka pertama kita bukan cinta pertama, kita tidak bisa memilih untuk lahir dari ayah seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita, saya harus jadi anak seperti apa. Iya. Benar-benar itu ya. Jadi seorang anak itu kan nggak bisa memilih Bun ya. Jadi harus lahir dari ayah yang bagaimana, ibu seperti apa, dan keluarga yang bagaimana mengasuhnya. Ya, jadi seperti itu ya. Masih ada harapan. Ya, Furqanes yang sudah terluka dengan ayahnya, jangan cari tempat yang lain. Jangan buang kemana-mana ya. Buangnya harus ke tempat yang profesional. Biar lukanya juga sembuhnya secara profesional. Iya. Jadi kalau salah tempat ini mencari solusi, efeknya tambah masalah baru. Benar. Ya, jadi Furqanes udah banyak ya pertanyaannya, masih banyak sebenarnya, tapi karena memang kita terbatas waktunya ya, mungkin di sesi ini Bu untuk momentum ini ya, Hari Anak Nasional. Jadi kita mudah-mudahan podcast ini berbeda dah dengan yang lain, mungkin yang lain meriah-meriah gitu, tapi kita mencoba mengangkat hal-hal yang dianggap tabu ya, maksudnya hal-hal yang belum sering dibicarakan di masyarakat, bahwa realitas fenomena anak kita sekarang banyak mengalami hal-hal yang miris sebenarnya. Benar. Nah, dari Ibu sendiri apa sih sebenarnya pesan untuk orang tua di momentum ini, dan pesan juga bagi anak-anak yang sudah sudah mengalami trauma ini, Bu? Betul. Ya, sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Ketika kita membahas tentang anak, tentunya kita tidak bisa pisahkan anak dengan orang tua. Orang tua dengan anak adalah sepaket. Jadilah orang tua yang kelak nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, dirindukan dan diceritakan oleh anak-anak kita dalam kebaikan dan keindahan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, ingat anak kita dititip oleh Allah dengan sempurna, tanpa cacat fisik dan mental. Kembalikan kepada pemiliknya juga sama halnya. Harapan saya di Hari Anak Nasional ini, semakin banyak orang tua yang belajar
tentang bagaimana menjadi orang tua yang nanti kelak bisa dirindukan. Amin, insya Allah Bu ya. Jadi kita memang harus berjuang terus menjadi orang tua. Karena Ibu bilang tadi belajarnya sepanjang kita masih punya anak itu belajar terus. Insya Allah. Dan yang sudah terluka, Ananda semua semoga lekas sembuh Bu ya. Yang sudah terlanjur terluka mau gimana? Kalian tidak sendiri. Kalian masih punya harapan. Kalian jangan putus asa. Kami selalu siap memberikan pelayanan sepenuh hati di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Silakan berkunjung ke sana, silakan menjumpai profesional supaya kalian bisa menapaki masa depan yang lebih indah. Iya, pelangi insya Allah akan hadir setelah hujan badai. Insya Allah, amin, amin ya, amin. Doa-doa yang baik semua Ibu ya untuk anak-anak kita semua. Nah, itu saja Furqanas untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena di sini dibahas semua hal-hal yang menarik, kekinian dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Saya akhiri, saya Kak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.